Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inge Angelisa Sanjaya Berbangun dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang ketiga tentang Al-Quran dan Sunnah. Di sini ada penjelasan Al-Quran dan juga Sunnah. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran itu merupakan kitab suci agama Islam, dan Sunnah itu merupakan perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelas atau bayan terhadap Al-Quran. Dan mengapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran itu merupakan pengajaran bagi manusia. Karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat dan lainnya. Di sini latar belakang. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai pembina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan kenapa bagi umat manusia ataupun umat muslim Al-Quran itu sangat penting dan wajib untuk dipelajari? Karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di sini kan sudah diketahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan pedoman hidup manusia, khususnya bagi umat muslim. Karena berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Jadi, Al-Quran dan Sunnah itu wajib untuk dipelajari dan juga diketahui. Di sini ada pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Quran berbentuk isim masdar dengan makna isim maf'ul. Lafal Al-Quran dengan arti bacaan, kemudian dipakai kata Al-Quran untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dihalafazkan dengan menggunakan alif lam, berarti keseluruhan yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran diturunkan seluruhnya dalam bahasa Arab dan dituliskan dalam aksara Arab atau Hijaiyah. Dan Al-Quran itu mempunyai 114 surat, terdiri dari 30 juz, dan juga 6.236 ayat, dan 77.845 kata. Itu merupakan kata, juz, dan juga surat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan di sini ditinjau dari segi terminologis ada 3. Menurut Al-Jarkani, Al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surah Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Dan kedua ada menurut Mana Al-Qatan, Al-Quran adalah dasar agama dan sumber syar'i. Sebagai hujah atau dalil adalah Allah yang cocok sepanjang zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk diikuti perintahnya. Dan yang ketiga ada menurut Syafi'i Hasan Abu Thalib, sebagaimana dikutip oleh Ramli S.A. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab dan maknanya dari Allah SWT. Melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syariat. Di sini ada karakteristik Al-Quran ya, ada 3. Ya, ada 3. Pertama itu adalah lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu. Dan kedua adalah Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Di sini ada tawatur. Apa itu tawatur? Tawatur itu merupakan atau diartikan at-tatabu, yang artinya berturut-turut, dan memiliki arti sama dengan mutatabi, artinya beruntun atau beriring-iringan. Maksudnya beriringan itu gimana? Nah, maksudnya itu dia itu beriring-iringan satu dengan yang lain tanpa ada jarak. Selanjutnya ada sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi. Dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun beberapa bulan. Wahyu
ilahiyah diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah yang merupakan 19-30 dari Al-Quran, lebih tepatnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah. Adapun juga ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surah ayat Madaniyah yang merupakan 11-30 dari Al-Quran. Surah dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya panjang, lebar, dan lebih jelas itnab. Dan di sini juga ada hikmah ya diturunkannya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Ya, ada dua. Pertama itu meyakini hal ini akan mendorong semakin mantap dan teguhnya iman seseorang kepada Allah. Dan kedua ada mengimani Lauhil Mahfuz berikut segala yang tercatat di sana akan berpengaruh positif terhadap konsistensi. Artinya sebagai umat manusia itu pasti harus lebih mengayomi ataupun memperdalam pengetahuan dalam Al-Quran. Karena kembali ke yang poin pertama tadi, Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Otomatis itu wajib untuk dipelajari. Jangan pernah ditinggalkan. Mungkin memang sebagai umat manusia ataupun khususnya bagi umat Islam ya, pasti tidak pernah luput yang namanya melakukan kesalahan, apalagi lupa ya. Tapi kan itu mungkin menurut kita itu lazim ya, ataupun sudah merasa terbiasa gitu. Tetapi hal buruk itu haruslah dijauhi, karena kita benar-benar harus lebih memerhatikan ataupun lebih yang namanya fokus dan mengerti apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu penting ataupun wajib untuk dipelajari. Contohnya mungkin seperti saya ya, maksudnya masih belum terlalu memperdalam juga dalam belajar Al-Qurannya gitu. Dan itu memang mungkin kesalahan ataupun memang benar-benar tidak patut untuk dibiasakan gitu. Baik, di sini dilanjutkan ke hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam 10 tahun di Madinah. Di sini ada 5 tentang diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Pertama itu agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan orang. Kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansukh. Ketiga, turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Keempat, memudahkan penghafalan dan menguatkan hati. Kelima, di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Di sini ada sunnah juga. Secara etimologi, sunnah yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Secara terminologi, as-sunnah ada beberapa pengertian menurut pertama itu Profesor Dr. Suparman itu sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan kauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Dan keduanya itu ada menurut Imam Subki dalam kitab Matan Jami al-Jawani sebagaimana dikutip oleh Romli S.A. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ada menurut Abdul Wahab Khalaf sebagaimana dikutip oleh Romli S.A. Sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Selanjutnya, di sini ada kedudukan sunnah sebagai hujah. Ada 3 ya. Ada 3. Pertama itu di dalamnya Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul, antara lain Quran surah Al-Imran 3 ayat sampai 32. Al-Imran 3 sampai 32. Dan kedua ada di antara beberapa hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada kaum muslimin agar selalu berpegang teguh kepada sunnahnya. Ketiga ada ijma para sahabat bahwa selama mereka tidak mendapatkan ketentuan hukum suatu kejadian di dalam Al-Quran, maka mereka meneliti hadis-hadis yang dihafal oleh sahabat, dan tak seorang pun di antara mereka yang mengingkari sunnah Rasulullah apabila yang diriwayatkan oleh sahabat lain. Itu dapat diyakini kebenarannya. Di sini ada fungsi sunnah atau hadis, ada 3 macam. Itu tentang pertama itu ke sini memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Dan ini merupakan penjelasan yang telah dinyatakan Al-Quran dan juga menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Selanjutnya ada macam-macam sunnah, yaitu ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takriyah. Dan selanjutnya ada macam-macam kualitas hadis. Hadis dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan itu ada 3 ya, hadis masyhur, ahad, mutawatir. Ada hadis dilihat dari kualitasnya ada 4, yaitu hadis syahih, hasan, dhaif, maudhu, dan juga ada juga yang diterima atau ditolaknya. Ada 2.
makbul sama mardudu. Ada juga yang berperan dalam berbuat, ada 3 ya, marfu, mauquf sama maktu. Oke, selanjutnya di sini ada sunnah hadis yang boleh sebagai hujah, ada 3 ya, sunnah yang mutawatir, hadis sahih, dan juga hadis hasan. Di sini ada sejarah pembukuan hadis ya. Sejarah pembukuan hadis itu pertama, pada zaman Nabi hadis tidak ditulis, bahkan tidak pula dihafal. Menurut riwayat, pencatatan dan penghafalan hadis dilarang oleh Nabi karena dikhawatirkan bercampur dengan hafalan Al-Quran sebagai firman Allah. Dan kedua itu, pembukuan hadis terjadi pada abad kedua Hijriah, yakni ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Beliau memerintahkan beberapa orang yang mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh. Ketika pada tahun 140 Hijriah, Malik bin Anas atau Imam Malik menyusun satu-satu buku yang berisi hadis-hadis Nabi yang diberi nama dengan Al-Muwatta. Begitu pun dengan lanjutannya nih. Di sini ada lanjutan tentang sejarah pembukuan hadisnya tadi. Pada abad ketiga Hijriah terjadi pembukuan hadis secara besar-besaran oleh Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Dan terakhirnya itu ada contoh Abu Bakar. Baru mau menerima suatu hadis apabila ada saksi yang menguatkan, dan Ali Abi Thalib baru mau menerima suatu hadis bila di pembawa hadis telah disumpah. Penerima hadis demikian ketatnya karena pada masa Nabi hadis memang tidak dicatat dan tidak pula dihafal, hingga terkadang sulit mengetahui hadis. Seperti diriwayatkan bahwa Al-Bukhari mengumpulkan 600.000 hadis, tetapi di sini tuh beliau meneliti kembali tentang hadis yang sudah dikumpulkan tersebut. Ternyata yang dianggapnya benar itu cuma 12% dari hadis yang dikumpulkan sebanyak 600.000 hadis tersebut, atau setara dengan 3.000 hadis. Selanjutnya ada 3 contoh buku hadis ya. Di sini ada gambar contoh 3 buku hadis tersebut ya di sini. Oke, selanjutnya ada itu merupakan penjelasan dari terkait materi ketiga, Al-Quran dan Sunnah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.